Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada yang tahu tidak? Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai apa? Yaps, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifatnya. Hari ini kita akan mengetahui apa sih cahaya itu dan bagaimana sifat dari cahaya. Yuk langsung saja kita mulai. Tapi pertama-tama coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah ada benda-benda atau apa yang kalian lihat di sekeliling kalian. Kalau di sekeliling ibu ada meja, ada kursi, ada lemari. Nah, kenapa sih kita bisa melihat benda-benda tersebut atau melihat hal-hal yang ada di sekeliling kita? Jawabannya adalah karena cahaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya merupakan terang yang memungkinkan mata kita dapat menangkap bayangan benda di sekitarnya. Untuk itu, cahaya dapat membantu kita untuk melihat benda di sekeliling kita. Namun, cahaya juga dapat memiliki sumber yang lain, contohnya seperti lampu, lilin, api, dan masih banyak lagi. Meskipun cahaya memiliki banyak sekali sumber, tapi cahaya juga memiliki sifat yang sama. Cahaya memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus, sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan, sifat yang ketiga cahaya dapat menembus benda bening, yang keempat cahaya dapat dibiaskan, dan yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Yuk kita bahas satu persatu. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat membelok atau melengkung. Ini dapat terlihat dari cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela ruang kelas kalian. Coba perhatikan pada siang hari apakah cahaya tersebut merambat lurus melalui celah jendela atau tidak. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena ada cahaya yang memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, tentu saja tidak ada pantulan yang diterima mata, sehingga kita tidak dapat melihat benda di sekeliling kita. Contohnya, seperti saat kita sedang bercermin. Cahaya dari lampu merambat ke arah cermin dan memantul ke arah mata kita, sehingga kita dapat melihat diri kita berada di cermin. Yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Kita bisa melihat kaca jendela dengan jelas karena cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Cahaya tidak bisa menembus benda-benda gelap atau tertutup, contohnya seperti tembok di rumah kita. Cahaya juga bisa menembus sedikit benda-benda tertentu, itu pun hanya sebagian. Selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Selain cahaya dapat menembus benda bening, cahaya juga ternyata bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media berbeda, contohnya seperti dari udara menembus ke air, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya seperti pensil yang berada di dalam gelas berisi air, dilihat dari depan seakan-akan pensil tersebut berbelok, tidak lurus. Itu merupakan contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna, dan cahaya matahari adalah salah satu contohnya. Cahaya ini dapat diuraikan menjadi pelangi loh dengan menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma transparan tersebut dapat dibiaskan atau dibelokkan lalu diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Contohnya seperti air hujan yang bersifat seperti prisma transparan dapat membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi pelangi. Nah, itulah cahaya, sifat-sifatnya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersyukur bahwa dapat melihat karena adanya cahaya. Apabila tidak ada cahaya, kita tentunya tidak akan bisa melihat. Kita juga perlu memanfaatkan cahaya dengan sebaik-baiknya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.